Dalam prinsip doktrin agama Islam diantaranya adalah mengemban visi kerahmatan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan kami tidak mengutus engkau Muhammad melainkan untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam. Dari konsep ini kemudian terkoneksi dengan tujuan agama kita yang tentunya untuk memelihara perdamaian, menyebarkan kasih sayang, afsus salam, dan tentunya akan tercapai tatanan sosial, tatanan masyarakat yang taat hukum, dan tentunya akan berperadaban tinggi bangsa tersebut. Maka kita tidak pernah akan temukan pembenaran kejahatan dalam Islam. Walaupun sesuatu yang sifatnya keras di dalam Islam tidak berarti jahat. Justru keras yang di dalam Islam itu adalah keras dalam rangka untuk menegakkan hukum Allah, untuk memelihara kehidupan manusia itu sendiri. Kita tidak mudah menjadi budak framing yang kita itu di frame untuk mengatakan bahwa umat Islam itu penyuka kejahatan, penyuka pelanggaran. Bahkan lucunya lagi, ada efek framingnya itu apabila kita melihat para pelaku kejahatan kriminal pada sidang-sidang yang ada di pengadilan di sekitar kita, akan nampaklah atribut Islam atau kaum muslimin, yaitu pakai peci, pakai kopiah, atau bagi perempuannya pakai hijab, pakai kerudung yang panjang, dan seterusnya. Itu dilakukan bagi terdakwa. Ini kan sungguh hal yang memiliki efek framing juga sebagai pelaku kejahatan. Nah, salah satu kejahatan yang marak dewasa ini adalah pembunuhan. Allah mengatakan dalam Al-Maidah 32, barang siapa yang membunuh seorang manusia bukan karena orang itu membunuh orang lain, atau bukan karena dia itu membuat kerusakan di muka bumi, faka'annama qatalan nasa jami'an, maka seakan-akan dia itu telah membunuh seluruh manusia. Ini adalah sebuah kecaman bagi umat Islam yang melakukan pembunuhan yang dilakukan dengan semena-mena. Membunuh seorang manusia sama saja dengan membunuh semua manusia. Ini adalah tamsil atau filosofi jangan memurah-murahkan nyawa manusia. Karena setiap manusia itu pasti memiliki keluarga, keturunan. Manusia itu adalah penyambung keturunan. Bayangkan apabila laki-laki yang sifatnya produktif itu hingga masa tuanya, dia sudah diputus keturunannya karena dia dibunuh. Maka di sini akan tergambar benang merahnya. Membunuh satu orang secara tidak langsung akan menyakiti keturunannya, menyakiti keluarganya, dan mematahkan seluruh sambungan keturunan berikutnya. Makanya sama dengan membunuh seluruh manusia. Dan dalam kategorisasinya, Islam menggolongkan kejahatan pembunuhan itu sebagai dosa besar yang kedua setelah syirik. Demikian dalam hadis Bukhari dan Muslim diterangkan. Kelak para pelakunya akan mendapatkan balasan berupa neraka jahanam. Aturan untuk dilarang membunuh itu bukan hanya dikhususkan kepada umat Islam saja. Untuk yang non-muslim atau untuk orang-orang kafir itu juga dijamin keselamatannya. Karena misi dari agama kita, dari Islam adalah rahmatan lil alamin, adalah kasih sayang. Makanya Rasulullah dalam sebuah hadis menyampaikan, man qatala dhimmiyan lam yarih raihahul jannah. Orang yang membunuh kafir dhimmi atau kafir yang berada dalam perlindungan umat Islam atau pemerintahan Islam, maka orang itu, si pembunuh ini, tidak akan mencium aroma surga, apalagi masuk surga. Mencium bau surganya juga tidak. Disinilah konsep Islam yang indahnya luar biasa, bahwa orang kafir pun dilindungi oleh kita. Makanya sangatlah tidak benar dikatakan bahwa agama Islam ini bengis, kejam, sadis, main bunuh, main potong tangan. Tidak begitu. Itu adalah framing lagi-lagi. Sahabat risalah al-muslimun dimanapun Anda berada, semoga Allah merahmati kita dan selalu memelihara kita dalam sebuah ketaatan dan keimanan. Ada dua kondisi yang diperbolehkan untuk menghilangkan nyawa manusia, yaitu ketika peperangan. Yang kedua adalah ketika kita menegakkan hukuman, menjalankan fungsi penegakan keadilan atau penegak hukum. Membunuh dalam kedua kondisi ini tentu diperbolehkan selama tidak berlebih-lebihan, sebagaimana diterangkan dalam surat Al-Baqarah ayat 190. Apabila terjadi sebuah konflik, kemudian pada eskalasi tertentu berujung pada perang, tentu akan terjadi saling bunuh antara sesama lainnya, dan ini tidak bisa dielakkan. Peperangan apakah ini yang dimaksud? Tentu peperangan dalam rangka mempertahankan terpeliharanya agama dan mempertahankan kedaulatan negara. Perang bisa dilakukan ketika kita sebagai bangsa atau sebagai komunitas diancam oleh komunitas bangsa lainnya.
hingga kita tidak menumpukan cara yang lain kecuali mengatasinya dengan berperang. Selama masih bisa diselesaikan dengan cara lain, dengan perundingan sebagaimana tadi yang dikatakan, tentu peperangan terlarang untuk dilakukan. Makanya jika kita merujuk pada sejarah Islam, perang adalah solusi terakhir. Ketika umat Islam sudah diserang dan dikhianati terlebih dahulu oleh musuh, barulah perang boleh kita lakukan. Dan perlu digarisbawahi di sini, peperangan itu boleh dilaksanakan apabila kedua belah pihak memang sudah sepakat untuk berperang. Dan bila salah satunya sudah mengalah, maka menyerang lawan itu tidak boleh dilakukan. Konklusinya, ketika seseorang yang sudah menyerah, mengalah, itu tidak boleh diintimidasi, apalagi diperangi, dibunuh. Tidak begitu caranya. Ini karena apa? Karena kembali lagi, Islam adalah agama yang menghormati dan menghargai perdamaian, menyukai perdamaian dan kasih sayang. Sahabat Ram, apabila terjadi peperangan antara orang Islam dengan orang kafir, maka orang kafir yang dibunuh hanyalah yang ikut peperangan saja. Artinya pasukannya saja. Sedangkan yang tidak ikut berperang, yang bukan pasukan, itu diharamkan untuk dibunuh. Ibnu Arabi mengatakan dalam Al-Ahkamul Quran, dikatakan, janganlah membunuh kecuali terhadap orang-orang yang telah memerangimu. Orang yang diperbolehkan untuk dibunuh dalam peperangan ialah laki-laki dewasa saja. Sementara perempuan, anak-anak, dan para pendeta itu tidak diperbolehkan untuk dibunuh. Sahabat Ram, yang boleh dibunuh, yaitu siapa mereka? Adalah pelaku kriminal misalnya. Pelanggar HAM berat, misalkan, kalau istilah sekarang, yang kita lakukan apabila kita menghukumnya dengan hukum bunuh atau hukuman mati kepada dia, itu dalam rangka untuk menegakkan hukum, bukan dalam rangka untuk membalasnya semata-mata untuk membalas. Dalam kerangka ini, tentu yang boleh melakukan atau melaksanakan hukum bunuh terhadap pelaku kriminal berat, ya, adalah bagi negara yang memberlakukan hukum Islam. Kalau dalam Islam, hukuman mati itu boleh dilakukan ketika para pelaku itu telah membunuh orang lain dan mengancam kehidupan orang banyak. Maka hukuman mati boleh dilakukan. Dan sebagai eksekutornya, sebagai pelaksananya, ya, hanyalah pejabat yang ditunjuk oleh hakim atau qadhi atau Amirul Mukminin atau khalifah, pimpinan negara. Ikhwati iman, mari kita bicara tentang qisas. Jika seseorang melakukan pembunuhan misalnya dengan bentuk hukuman yang setimpal, nyawa dibayar nyawa. Tapi ini dalam termin hukum Islam, bukan termin hukum yang berlaku dalam percakapan manusia biasa. Bukan sekedar nyawa dibayar nyawa, tapi dalam hal ini adalah tegaknya hukum qisas. Itu apabila keluarga korban menuntutnya hukum balas. Akan tetapi hukuman qisas itu akan terbatalkan bila pelaku mendapatkan pengampunan dan maaf dari keluarga korban, disertai dengan membayar diat atau tebusan. Dalam aspek pemberontakan atau bughat atau makar dan mengancam keselamatan hidup orang banyak, mereka itu bisa dihukum mati bila hakim dan pembuat kebijakan negara memutuskan untuk hukuman mati kepada mereka. Inilah sedikit referensi yang bisa kita bicarakan dalam rangka memberi wawasan tentang pagar-pagar yang Islam berikan untuk memelihara perdamaian dan memelihara keterlangsungan hidup manusia. Aku lu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.